Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Fitri Fadila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hadis. Yang pertama yaitu perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada masa ini dikenal dengan Asyr al-Wahyi wa al-Takwin, yakni masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat, yakni melalui majelis ilmu, melalui para sahabat yang kemudian disampaikan kepada orang lain melalui ceramah dan pidato. Respon sahabat dalam menerima dan menguasai hadis tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya perbedaan di antara mereka dalam soal kesempatan bersama Rasulullah SAW dan juga soal kesanggupan bertanya pada sahabat lain, serta berbedanya waktu masuk Islam dan jarak tempat tinggal dari masjid Rasulullah SAW. Selain itu, menurut Muhammad Mustafa Az-Zami, ada 3 cara Nabi menyampaikan hadis kepada sahabat, yaitu yang pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata, kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendiktikan kepada sahabat yang pandai menulis, ketiga, menyampaikan hadis dengan mempraktekkan secara langsung di depan para sahabat. Yang kedua yaitu perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang pertama kali menunjukkan sikap kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Selain faktor kehati-hatian, faktor lain yang menyebabkan Abu Bakar hanya meriwayatkan hadis sedikit adalah: pertama, Abu Bakar selalu sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Kedua, kebutuhan hadis tidak sebanyak pada masa sesudahnya. Ketiga, jarak waktu antara kewafatannya dengan kewafatan Nabi sangatlah singkat. Kedua yaitu masa Umar bin Khattab. Periwayatan hadis pada zaman Umar bin Khattab sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh umat Islam jika dibandingkan dengan zaman Abu Bakar. Hal ini karena Khalifah Umar pernah memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mempelajari hadis. Meskipun dalam situasi yang lain para periwayat masih agak terkekang dalam melakukan kegiatan periwayatan hadis, sebab Umar bin Khattab telah menerapkan aturan yang cukup ketat kepada para periwayat hadis. Umar berlaku demikian bukan hanya bertujuan agar konsentrasi umat Islam tidak berpaling dari Al-Quran, melainkan juga agar umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Ketiga yaitu masa Utsman bin Affan. Pada masa ini, periwayatan hadis banyak terjadi dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Meskipun dalam khutbahnya, Utsman pernah menyerukan kepada umat Islam agar lebih berhati-hati dalam melakukan periwayatan, dengan cara tidak meriwayatkan hadis yang tidak didengar pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Akan tetapi, seruan itu terlihat tidak begitu besar pengaruhnya, sebab pribadi Utsman memang tidak sekeras pribadi Umar. Selain itu, karena wilayah Islam telah makin meluas dan luasnya wilayah Islam menyebabkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis. Yang keempat yaitu masa Ali bin Abi Thalib. Dalam masa akhir kekhalifahannya, Ali bin Abi Thalib pada masa ini telah terjadi perpecahan di antara para sahabat, sehingga menimbulkan persengketaan antar sesama umat Islam. Persengketaan tersebut pada akhirnya melahirkan sekte-sekte baru dalam agama Islam yang menjadi cikal bakal munculnya hadis palsu. Dan hadis palsu yang mula-mula dibuat adalah hadis yang berkenaan dengan pengkultusan pribadi. Hadis palsu ini dibuat dalam rangka mengangkat kedudukan imam mereka. Perkembangan yang terakhir yaitu perkembangan hadis pada masa tabi'in. Tabi'in merupakan murid para sahabat. Selain para sahabat yang sudah banyak mengkoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in. Para tabi'in ini pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu juga pada masa akhir periode Al-Khulafah Al-Rasyidin, terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis. Ini merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengkoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut.